Hai, aku Sheila Risma Maharani dari program studi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan kelas 2A dengan NIM 2104763. Di video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai apa itu counting short, salah satu pelajaran dari mata kuliah Algorithm and Data Structure atau algoritma dan struktur data. Tapi sebelumnya aku punya beberapa overview mengenai materi apa yang akan aku bahas di counting short ini. Yang pertama, aku akan menjelaskan mengenai counting short in a nutshell atau deskripsi atau definisi dari counting short sendiri. Selanjutnya aku akan membahas tentang characteristic of counting short, yaitu karakteristik dari counting short. Selanjutnya ada algorithm of counting short atau alur flow, bagaimana cara kerja counting short ini. Serta yang terakhir ada summary, di mana aku akan merangkum apa yang aku bahas tadi mengenai counting short. Nah, yang pertama, counting short in a nutshell, atau definition of counting short. Apa sih counting short ini? Nah, counting short ini merupakan algoritma pengurutan data yang mengurutkan elemen dengan teknik menghitung jumlah kemunculan setiap elemen unik dalam array. Dari pengurutan data ini ada dua tipe, yaitu ada ascending dan descending, yaitu pengurutan data yang dimulai dari terkecil hingga terbesar, dan juga pengurutan data yang dimulai dari data terbesar hingga data terkecil. Algoritma counting short ini pada dasarnya menggunakan teknik hashing, di mana mengunci antara rentang or range tertentu dan kemudian menghitung jumlah objek yang memiliki nilai kunci yang berbeda. Dan kita akan mendapat urutan output dengan melakukan beberapa perhitungan aritmatika untuk memposisikan setiap objek menggunakan nilai kuncinya. Nah, yang selanjutnya ada characteristic of counting short. Nah, berikut ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, pengurutan penghitung memuat asumsi tentang data. Jadi, kita mempersiapkan dulu data apa yang akan kita urutkan, angka apa saja yang kita akan urutkan, apakah angka tersebut akan kita urutkan secara ascending or descending. Yang selanjutnya ada bukan algoritma berbasis perbandingan, jadi berbeda dengan selection or insertion sort, tapi di counting short ini kita tidak melakukan pembandingan atau perbandingan dalam mengurutkan data-data tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan teknik hashing seperti yang di awal tadi, yaitu teknik mengunci antara rentang range tertentu dengan kemudian menghitung jumlah objek yang memiliki nilai kunci yang berbeda. Dan yang selanjutnya, counting short ini menggunakan array. Nah, pada segmen kali ini akan membahas mengenai algorithm of counting short, atau bagaimana sih workflow dari cara kerja si counting short ini. Nah, yang pertama, temukan elemen terbesar. Maksudnya, bagaimana kita menemukan elemen terbesar kalau sebelumnya aja kita belum mengumpulkan data. Maksudnya mengumpulkan data di sini adalah kita menyiapkan angka apa saja yang akan kita urutkan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1, atau seterusnya. Nah, di sini aku udah nyiapin beberapa angka yang akan diurutkan nanti dalam cara kerja counting short, yaitu ada 3, 5, 1, 6, 7, 8, dan 3. Dari beberapa angka di sini, angka yang terbesar adalah angka 8, maka kita jadikan angka 8 tersebut sebagai max. Kita definisikan angka 8 sebagai max. Nah, selanjutnya menginisialisasi array baru, atau kita mendeklar ada sebuah array baru yang bernama count array dengan panjangnya adalah max plus 1, di mana max tersebut tadi sudah kita ketahui yaitu angka 8. Jadi, kita memiliki data yaitu max plus 1, 8 plus 1, berarti kita memiliki 9 data. Dan setiap elemen data tersebut adalah nilainya 0. Nah, selanjutnya yaitu kita menyimpan elemen, di mana dari array-array yang sudah kita siapkan sebelumnya, kita menyiapkan elemen dari array yang sudah diberikan dengan indeks seperti ini. 0 berada di indeks array ke-0, dan 1 berada di indeks array ke-1, 0 berada lagi di indeks array kedua, dan angka 2 berada di indeks array ketiga, angka 0 berada di indeks array keempat, angka 1 berada di indeks kelima, selanjutnya ada angka 1 lagi berada di indeks ke-6, selanjutnya 1 dengan di indeks 7, dan terakhir ada angka 1 yang berada di indeks ke-8. Nah, langkah selanjutnya itu langkah keempat, yaitu memodifikasi larik, di mana dengan menjumlahkan jumlah sebelumnya sehingga menjadi jumlah kumulatif array. Nah, di sini kita udah punya beberapa angka dengan 8 indeks array, yaitu ada angka 0, 1, 1, 3, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bagaimana kita mendapatkan angka-angka ini?
Nah, di sini aku akan menjelasin, jadi cara untuk mendapatkan dari angka-angka ini adalah seperti di slide sebelumnya. Yaitu di mana ketika 1 ditambah 0, maka hasilnya 1 sehingga masuk ke indeks array pertama. Jadi, indeks array pertama memiliki nilai 1. Begitupun selanjutnya. Di indeks array yang kedua, itu kita punya nilai 0. Dan kita punya nilai max plus 1. Jadi maksudnya adalah di indeks array kedua dengan nilai 0 ini adalah 0 plus 1, sehingga hasilnya 1, maka di indeks array kedua di langkah keempat menghasilkan nilai 1, menyimpan nilai 1. Dan di indeks array yang ketiga, kenapa dia bisa mendapatkan nilai 3? Karena pada di indeks array kedua ini kita melakukan pertambahan, yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3, begitupun seterusnya, sehingga bisa menghasilkan angka 0, 1, 1, 3, 3. Kita memiliki indeks array 3, 5, 1, 6, 7, 8, 3, dan kita memiliki 8 indeks array yang kedua, yaitu dengan nilai 0, 1, 1, 3, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, pada slide ini kita memiliki angka 3 di awal, di array yang pertama ada angka 3. Nah, kita mencari di mana angka 3 ini berada pada indeks array yang kedua, atau pada data array yang kedua yang kita miliki. Kita memiliki angka 3 di indeks array ketiga. Sehingga, karena menyimpan data ini kita melakukan pengurangan hitungan dengan angka 1, yaitu 3 kita kurangi dengan 1 sama dengan 2. Dan kita memiliki kita memiliki data array lagi di bawah sebanyak 6. Kita memiliki 6 indeks array, yaitu ada 1, 3, 3, 5, 6, 7, 8. Hal ini dikarenakan kita telah melakukan pengurangan hitungan, yaitu dengan minus 1 pada data sebelumnya, sehingga dapat dihasilkan dari hasil akhir counting short yang kita miliki, yang dengan data pertama 3, 5, 1, 6, 7, 8, dan 3, setelah tersusun dengan counting short, data tersebut menjadi 1, 3, 3, 5, 6, 7, 8. Hal ini karena data yang kita miliki dan data yang ingin kita urutkan adalah tipe data ascending, yaitu tipe data di mana kita mengurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini adalah hasil akhir dari pengurutan counting short, yaitu 1, 3, 3, 5, 6, 7, 8. Oke, sekian dari saya, Sheila Rizna Maharani. Mohon maaf apabila ada kekurangan. See ya! Jadi di sini ada notasi pseudocode consort. Di sini inputnya adalah array yang akan diurutkan. Kunci mengembalikan kunci numerik dari setiap item dalam array input. Nah, count adalah array tambahan yang digunakan pertama untuk menyimpan jumlah item dengan setiap kunci. Dan kemudian, setelah nanti di looping kedua, untuk menyimpan posisi di mana item dengan setiap kunci harus ditempatkan. K adalah nilai maksimum dari nilai kunci non-negatif, dan output adalah array output yang diurutkan. Singkatnya, algoritma ini mengulang item di looping pertama, menghitung histogram berapa kali setiap kunci muncul dalam koleksi input. Setelah itu, di looping kedua, ia melakukan perhitungan jumlah awalan pada hitungan untuk menentukan rentang posisi di mana item yang memiliki kunci itu harus ditempatkan, dan item kunci yang harus ditempatkan mulai dari hitungan posisi. Akhirnya, pada di looping ketiga, ia mengulang item input lagi, tetapi dalam urutan terbalik, memindahkan setiap item ke posisi yang diurutkan dalam larik output. Dan selanjutnya ini adalah notasi pseudocode counting short di linked list. Di node temp sama dengan kepala kanan, jadi itu akan mulai menunjuk ke simpul kepala kanan atau tetangga yang sebelah kanan. Dan di endcount sama dengan 0, ini mengambil penghitungnya itu 0. While temp ini untuk melakukan hitungan 1 setiap kali dan melakukan temp yang sama dengan kali berikutnya, dan nilai temp yang tidak sama dengan 0. Count ini sama dengan looping untuk melakukan hitungan sama dengan menghitung ditambah 1. Lalu akan dilakukan perulangan di while lagi, dan selanjutnya temp sama dengan temp
akan ada di tempat selanjutnya atau di tetangga sebelah kanan. Dan itu dilakukan untuk mengurutkan data pada data linked list.